Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ayusdianisi, calon guru penggerak angkatan 8. Saya difasilitatori oleh Bapak Samianto MPD dan pengajar praktik kami yaitu Kristiana Aprilia. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Teman-teman semua, kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di SD Negeri Panjangwetan 01. Konsep inti dari budaya positif kali ini yang pertama adalah perubahan paradigma baru tentang belajar, disiplin positif, dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Dan keenam, yaitu posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir 8, yaitu segitiga restitusi. Teman-teman hebat semuanya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada beberapa pendekatan dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu pada stimulus respon realita atau kebutuhan kita sama. Tapi jika diubah ke pendekatan teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam pendekatan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon yang mengandung dalam hal mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi ke pendekatan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi jika ke pendekatan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Paradigma stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi diubah ke pendekatan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam pendekatan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada suatu bujukan, tapi gagal. Pada pendekatan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada pendekatan paradigma stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi jika diubah ke pendekatan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Budaya positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward
ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih baru. Dalam budaya positif mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan dalam suatu organisasi yang dilihat dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan nilai kebajikan di suatu organisasi tentang keterampilan hidup yang meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik untuk diri sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi, yaitu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima, yang meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, di mana yang terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan, yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya, kesenangan. Kesenangan ini meliputi bermain, humor, antusias, dan juga tertawa. Setiap manusia memiliki motivasi. Motivasi perilaku manusia ada 2. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, meliputi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghindari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol itu meliputi penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Untuk membuat suatu kesepakatan, kita akan melaksanakan keyakinan kelas. Mengapa ya? Keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas karena berupa pernyataan universal, bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Berikut contoh dari kegiatan pelaksanaan keyakinan kelas untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah ikut berdoa di depan? Ini ada berangkat siapa? Semua berarti sehat kan? Sekarang kelas berapa? Kemarin kelas 3, terus naik kelas 4. Nah, di kelas 4 itu nanti kita akan membuat kesepakatan. Kesepakatan itu apa sih, Guru? Kesepakatan itu sehias kata benar. Misalkan begini, kita buat peraturan. Kalau biasanya yang membuat peraturan itu guru, sekarang kita buat peraturannya bareng-bareng. Kamu pinginnya apa? Misalkan ini, Pak Ibu, pinginnya kalau berangkat pagi jangan jam 7, pinginnya berangkatnya jam 11, pulang jam 10. Kira-kira bagus apa enggak kesepakatannya? Ya, nah berarti kamu membuat kesepakatannya yang baik. Berarti kesepakatannya apa? Berangkat pukul setengah 7 berangkat. Kalau karena kamu mau membuat sendiri, nanti kita sepakati bersama-sama. Nanti kamu tulis, tidak usah ditulis namanya. Hingga kamu ingin tulis, kamu ingin buat aturan apa? Wah, aku mau bikin aturan makan tiap detik gitu. Itu kan? Nah, di sini nanti buku bagi kertas. Bagi kertas, kamu membuat kesepakatan, peraturan, keinginan kamu membuat aturan seperti apa. Bebas. Di kertas ini kamu mau buat 2, 3 boleh. Dikasih nama enggak? Tidak usah. Jadi kita tidak tahu ini pendapatnya sopo, ini pendapatnya siapa, ya. Jadi kamu gak usah takut, kamu gak usah malu karena orang lain gak tahu itu punya kamu. Hanya buku yang tahu. Contohnya dari mana? Dari bentuk tulisan kamu. Paham? Nah, siapa di sini yang belum paham? Udah? Ya.
Segitiga restitusi akan dilaksanakan untuk mengatasi jika anak-anak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahapan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan, yaitu bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas, kita bisa membuat kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dalam menanyakan keyakinan, kita menggunakan kalimat-kalimat apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, kamu akan jadi orang yang seperti apa. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Farah. Pagi, Bu. Hari ini tadi istirahat sudah jajan? Alhamdulillah. Farah, tadi pada saat ulangan kamu bisa mengerjakannya? Bisa tidak? Tapi setelah dikoreksi, hasil ulangan kamu itu semua loh. Apa? Tadi Ibu lihat saat ulangan kamu melihat jawaban temannya. Betul tidak? Betul, Bu. Nah, saat kamu ulangan itu pasti ada alasannya. Nah, kenapa kok Farah dipanggil ke sini? Setiap ulangan itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini guru tidak menyalahkan, tapi guru memberikan sebuah solusi. Nanti apa masalah dari Farah? Nah, kenapa Farah berbuat seperti itu pada saat ulangan melihat jawaban teman sekolah? Karena kemarin Farah tidak belajar bermain HP. Oh, berarti Farah ingat ya kalau Farah ini sudah melanggar kesepakatan Farah. Apa itu? Jujur dan berbuat. Katakan lagi. Mulai hari ini. Bagus, berarti mulai ini Farah berjanji untuk melakukan hal yang baik lagi, yaitu dengan belajar akan mengerjakan semampunya, berdoa kepada Allah dalam hal mengerjakan soal-soal ulangan ganda. Nah, terima kasih. Ibu yakin Farah akan menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua dan menjadi kebanggaan orang tua. Siap menjadi lebih baik lagi, Farah? Bagus. Tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Azhar Ramadhani, siswa SDN Panjangakar 01. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk menyelesaikan masalah saya sendiri.
Terima kasih Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu di sini ada apa, Ega? Sedang mengerjakan PR, Bu. Coba Bu lihat. Oh, kamu belum mengerjakan PR ya? Nah, kalau kamu belum mengerjakan PR tidak apa-apa. Kemarin banyak loh teman-temannya yang tidak mengerjakan PR. Nah, pasti kamu ada alasannya kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Biasanya kamu kan rajin sekali. Iya Bu, karena kecapean membantu ibu jualan, saya semalam ketiduran. Oh, begitu. Berarti kamu tidak mengerjakan PR karena membantu orang tua. Iya, Oh, Bu. Tapi tadi kamu tidak terlambat kan? Tidak Bu. Nah, Ega tidak terlambat berangkat sekolah berarti sudah melakukan hal baik. Tapi hari ini kamu melakukan kesalahan atau tidak? Iya Bu, Apa itu? melakukan. Saya tidak mengerjakan PR. Berarti ini PR kamu. Iya. Apalagi kesalahan kamu? Saya tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, kira-kira tanggung jawab itu penting tidak? Penting Bu. Nah, kalau tanggung jawab itu penting, maka Ega harus melakukan perbaikan diri sendiri. Apa itu? Saya akan bisa membagi waktu dengan baik, akan melaksanakan tugas dengan disiplin. Bagus. Jika kamu sudah akan memperbaiki semuanya, maka Ega akan melakukan apa untuk lebih baik lagi? Saya akan lebih bertanggung jawab Iya. atas tugas yang diberikan. Nah, bagus. Jika Ega sudah akan melakukannya, dengan begitu Ega akan menjadi apa ke depannya? Saya akan menjadi anak yang disiplin, mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Bagus. Kalau Ega sudah tahu apa yang baik untuk dilakukan, sekarang Ega boleh duduk di kelas, ya, kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran berikutnya. Iya Bu, terima kasih. Nah, siap-siap untuk belajar ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meganita Pratama Putri, siswa SD Negeri Panjangwetan 01. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hari ini saya nyalakan karena untuk tugas dari aksi nyata dari modul 1-4 tentang diskriminasi penyebaran pemahaman tentang pemahaman budaya positif di SD Negeri PW 1. Untuk membuka acara, mohon untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata-kata sedikit untuk kegiatan diskriminasi saya. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini berhasil nanti bisa
Kita mulai dari kegiatan itu presentasi membahas pemahaman dan pengalaman Ibu Alia Mausati tentang keyakinan kelas, konsep dari inti budaya positif itu ada 8. Itu nanti yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, dan tiga yang jelas dalam kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, enam posisi kronologi, 7 keyakinan kelas, 8 signifikan restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, di mana nanti para peserta didik dengan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kalau awalnya kita mempelajari itu kan sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Satu, ya nanti semua harus sama. Tapi kalau sekarang dengan saya mendapatkan materi yang baru bahwa anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau melakukan kelas pun berbeda-beda. Lanjut ke budaya positif. Budaya positif ini sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Dalam budaya positif terdapat nilai-nilai kebajikan. Karena kita sudah mulai masuk dengan kurikulum baru dengan adanya P5 ya, profil pelajar Pancasila di dalamnya, itu contoh nilai kebajikannya iman, betapa anak muda berpendidikan sosial, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh nilai kebajikan dari keterampilan hidup dalam suatu organisasi yang aktif dapat percaya, tulus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik diri sendiri. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu, sehingga semua usaha yang kita dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dipenuhi dengan baik. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu kebutuhan yang kedua kasih sayang dan diterima. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi,
mengendalikan arah dirinya. Lalu yang terakhir kebutuhan manusia selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan ini ada kebutuhan bermain, humor, antusias, tertawa, dan humor. Dari kebutuhan manusia tadi itu memotivasi perilaku untuk manusia. Motivasi ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Selama ini kalau kita secara jujur untuk saya sendiri, selama ini kalau anak-anak nggak mau kita menunjuk rumah, saya ini sebenarnya nggak boleh ya. Hukumannya misalkan zaman saya kecil juga saya sering disuruh tulis yang banyak, hukuman yang salah sekarang. Terus motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan dalam penghargaan dari orang lain, lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, lalu dari diri sendiri dengan yang mereka percaya. Memberi penghargaan atau imbalan itu empat faktor sering. Nah, dengan memberikan penghargaan atau imbalan itu anak-anak itu tidak dari hatinya. Kalau melakukan apa begitu bahagia, itu tidak boleh juga ternyata. Jadi apa yang saya dapat dalam kegiatan ini. Nah, kita sebagai guru, posisi kontrolnya itu sebagai pembentuk, sebagai teman, membuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di dalam kelas saya membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kesepakatan. Kalau dulu kan namanya peraturan, sekarang keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas saat ini? Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas bersifatnya universal, umum, bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan umum. Sedikit tapi mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas, sehingga mudah diterapkan. Nah, ini kegiatan kemarin pada saat saya membuat keyakinan kelas. Peraturan yang dibuat itu di dalam kelas, anak memberikan pernyataannya, membuat peraturan. Misalkan muridnya yang si A, aku ingin membuat peraturan tidak boleh terlambat. Nanti dibaca semua.
Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Terus ada
Kita kalau deskripsi ini 1000 kata, 1000 Aku pengen bisa betulin kok, Pak. Benar, jadi soalnya itu.
mendapat. Terima kasih pada